Masuk. Ada Pak Jody, mantap. Baru Hashim. Ini timer aja ini, kalau nggak Helmi. Sebentar, saya mau tanya sedikit saja. Assalamualaikum Pak Jody Hindarto. Ya, gimana? Sorry, baru tiduran. Ya, betul. Gini Pak, betulkah Trinitas itu adalah subkoordinat ontologis dogma dari Tertullianus yang merupakan Triteos dan yang disangkal oleh golongan Kristen Protestan saat ini? Kalau disangkal itu sebetulnya nggak seluruhnya, Pak. Karena beberapa denom mulai geragap-geragap ke arah sana. Contohnya denominasi Gereja Suara Kebenaran Injil yang digembalakan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Itu saya pernah apa ya, istilahnya sharing-sharing dengan salah satu tokoh leadernya. Itu dia mengumpulkan akun-akun Facebook simpatisan beliau. Betul. Itu sekitar 250.000, Pak, tapi akun loh ya. Akun ya, simpatisan. Jadi pergerakan subordinat ini sebenarnya sudah bergerak, Pak. Hanya Pak Erastus Sabdono sendiri mencegah untuk benturan yang keras, jadi dilarang untuk berdebat begitu. Betul. Tapi kalau misalnya saya bilang antara Hashem atau yang disebut Theos Bapa dengan Yesus itu dua entitas terpisah, Bapak setuju, Pak? Betul, karena begini, Pak. Betul sekali. Jadi kalau di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, kalau kita mencoba menafsir ya dengan persekutuan kami adalah persekutuan kami itu maksudnya tuh para rasul ya, para rasul itu Rasul Yohanes di situ. Persekutuan kami itu adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi dari ayat ini kita tuh bisa menafsir atau bereksegesis bahwa memang ada persekutuan antara Bapa dan Anak. Yang adalah dua entitas berbeda itu ya. Betul sekali. Kalau di Kristen Protestan mereka menganggap 3 pribadi satu hakikat. Ini bertentangan berarti dengan subkoordinat ontologis ya. Masalahnya begini, Bro Isa. Cuman banyak yang nggak tahu ya. Memang agak rumit. Yang agak rumit ini corak homoousios. Homoousios itu terbagi 3, Bro Isa ya. Yang pertama itu homoousios Paulus Samosata. Homoousios Paulus Samosata itu bercorak oneness. Oneness, ya. Berarti kayak apa namanya? Siapa pendeta Hendritan? Betul, bukan. Kalau yang Hendritan Allah Esa. Jadi tapi begini. dia ini oneness kan? Jesus only. Ini yang saya bilang homoousios loh ya. Kan kemarin saya sudah bilang corak Trinitas itu ada 4. Oneness, homoousios, subordinat ontologis, dan unitarian fransonal. Oh iya. Ya, oneness itu terpisah. Itu Samuel Siahaan sama Hendritan. Ya ini saya nggak bahas itu, nggak bahas mereka. Yang saya bahas ini homoousios. Homoousios itu ada 3. Homoousios itu ada 3 ya. Supaya panjenengan ini paham semua ya. Jadi ya. Yang pertama homoousios Samosata. Apa itu homoousios Paulus Samosata? Ya, itu seperti coraknya seperti Bro Aderion. Dan bawa-bawa nama orang, Pak Jody. Nah, coraknya seperti itu. Oke. Jadi coraknya itu bercita rasa oneness. Bercita Tapi rasa mereka oneness. berdoktrin homoousios, bukan oneness loh ya.
Mm-mm. tapi cita rasanya tuh oneness. Mm-mm. Oke. Lalu kemudian homoousios pribadi yang mereka tuh bercita rasa triteos Mm-mm. gitu. Nah, itu kalau panjenengan bisa lihat itu di dalam Maskell Knowledge YouTube, itu panjenengan bisa simak di dalam penjelasan eksegesisnya Pak Esra Soru atau Pak Diki Gadas, itu homoousios pribadi. Nah, tapi panjenengan menyebut homoousios apa gitu juga terserah, ini hanya sebutan saya supaya gampang mengidentifikasinya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah homoousios idol. Homoousios idol itu identity disorder personality. Itu satu Allah tiga pribadi, bukan satu hakikat loh ya. Sama kayak orang Satu satu punya Allah. akun Facebook 3 gitu ya? Bukan. Itu silogisme yang apa namanya seperti Cerberus. Oh. Di Indonesia nggak ada, setahu saya loh ya, di Indonesia nggak ada. Teolognya yang pernah menarasikan ini, homoousios idol atau Allah berkepribadian triple, itu di dalam Maskell Knowledge YouTube itu adalah William Lane Craig. Itu seorang teolog Trinity yang apa namanya dari Barat, dari Amerika kalau tidak salah. Mm-mm. Nah, jadi corak homoousios itu apa sih sebetulnya? Ini corak floating ya, Isa ya. Jadi corak yang mengambang. Mm-mm. Jadi Beda-beda dia bisa tafsir lari ya? kemana saja. Ya, betul. Jadi dia bisa lari ke oneness kalau dikejar triteosnya. Hmm. Gitu. Tapi dia bisa lari ke triteos kalau dikejar oneness-nya. Begitu. Atau dia Jadi- bisa dikejar dia dikejar kalau dikejar penjelasannya yang solid, yang jelas, dia lari ke misteri. Kalau lari ke misteri itu dia menyebut satu Allah tiga pribadi. Itu biasanya Kristen Ortodoks Syria yang menyebut 3 kenume, 1 hakikat gitu. Saya nggak menyebut gerejanya ya, saya nggak menyebut gerejanya karena begini, karena gereja itu kadang bisa orangnya tuh bisa bermacam-macam eksegesis bentuknya. Nah, saya hanya menyebutkan teolog-teolog yang menjadi pelopor ya atau tokoh sentral di dalam pergerakan doktrin ini. Betul. Begitu. Nah, yang pernah kita bahas itu kan sebetulnya Kristen lebih mudah membenarkan Triteos itu kalau dia ngutip kitab Wahyu sebetulnya daripada dia ngutip dari Yesaya, nabi-nabi. Di dalam Torah malah tidak ada sama sekali. Nah, jadi sebetulnya alasan mereka mengutip dari kitab orang Yahudi yang sebetulnya tidak ada Yesusnya di situ atau Trinitasnya untuk apa kalau menurut pandangan Bapak ini? Ya karena ini apa namanya decoupling. Decoupling itu memiliki roda gigi mandiri. Nah, kalau Bro Yisa itu belajar dalam perbengkelan begitu kan. Itu Alphard itu kan punya 2 roda gigi. Yang satu manual, yang satu pakai kopling begitu. Nah, jadi ini istilahnya itu tiba-tiba Paulus Samosata di tahun 268 ya, yang itu sudah dibidatkan oleh Konsili Antioquia, dianggap bidat. Kenapa alasannya dianggap bidat? Karena dia memiliki roda gigi yang mandiri. Bukan Kenapa di jalur begitu? tracknya ya? Karena di eranya saat itu sebelum Nisea itu semuanya tuh berpaham subordinat mayoritas. Nah, lalu kemudian Paulus Samosata itu membuat corak homoousios yang bercita rasa oneness. Bukan oneness loh ya. Bercita Tapi rasa bukankah oneness. itu Bahkan membingungkan mereka, ya? Istilahnya dengan berpaham seperti itu tidak sesuai teksnya, berarti itu bisa mengatakan mereka itu mengkadali orang lain begitu. Ya memang terkadang memang bagi orang lain itu bersifat membingungkan begitu. Tapi kalau kita lihat corak-corak eksegesis mereka, Saya
Mau kasih salam sama corak-corak Pak Ahmad eksegesis Wahid. mereka. Assalamualaikum Halo? Ustadz Ahmad Wahid. Oke, lanjut silakan. Oke, lanjutkan ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana corak eksegesis mereka, ini diduga ya, saya ngomong diduga loh ya. Diduga memang sengaja dibuat floating begitu bisa. Dibuat coraknya tuh mengambang atau tidak tegas. Seolah-olah kelihatannya satu, padahal entitasnya tiga. Ini kan berarti kan nggak jujur, Pak. Jadi gini loh, kalau di dalam Torah itu tegas mengatakan Hashem itu satu. Jadi tidak ada fokus dalam pikiran dan hati kecuali kepada Hashem saja dan tidak ada entitas-entitas lain atau nama-nama lain. Bedakan antara nama dengan sifat. Kalau El Elyon, El Shaddai, El Roi itu kan sifat atau atribut yang menempel kepada Hashem. Sementara kalau di Triteos, Theos Bapa, lalu Yesusnya sendiri dengan apa namanya ageo, pneuma ageo atau yang disebut Roh Kudus, Roh Suci itu kan tiga entitas yang terpisah, belum lagi yang 7 Roh Theos itu yang ada di depannya. Kalau di total kan ada 10 dan kemarin Pak Jody juga mengatakan ya memang seperti itu, lebih mendekati Sefirot mungkin. Nah, berarti Kristen yang mengatakan 3 di dalam satu ini sebetulnya ambigu dong berarti. Kalau saya menduga memang doktrin homoousios itu memang dibuat demikian, Bro Yisa. Dibuat. Jadi atas dasar dibuat apa floating, otoritas? Ya. Atas dasar apa manusia menciptakan dogma itu dan otoritasnya dari mana dia punya otoritas menafsirkan begitu? Jadi kan begini, kalau kita memahami psikologis orang-orang Kristen yang zaman dahulu. Ini saya hanya berasumsi loh ya, tapi ini baik sekali ya untuk kita memahami cara berpikir mereka. Jadi saling berebut pengikut begitu loh, Bro Yisa. Ya berarti ending-endingnya duit juga ya. Kalau ya jangan ke arah situ. Itu asumsinya yang terlalu liar kalau kayak gitu. Kita nggak usah ke arah duit. Jadi moderator. Iya. Moderator sengaja diantepin begini. Tuduhan tak berpihak. Nah, ini beda ini pemahaman antara Pak Jody Hendarto ini. Moderator emang sengaja diantepin begini. Enggak, maksudnya beda diantepin ini. gimana? Ini Jody. Ini Pak Jody Kristen. Pak Jody Kristen, kamu kenapa? Beda pandangan. Mau Bukan bilang dia beda sesat. pandangan, makanya kan lo dengerin dulu. Lo kan nama gue, kenapa lo bawa Jody sekarang gue Karena ini adalah corak kekristenan, simple. Dan kamu sesama Kristen aja beda pandangan. Berarti lo percaya sama Jody Kristen Triteos? Saya nggak bilang saya bertuhankan Triteos. Saya nggak bilang Tuhan saya Triteos, tapi Tuhannya Pak Jody adalah Triteos. Kalau Kristen Tuhannya apa gitu? Tiga pribadi dalam satu. Balik sekarang gue tanya. Kalian mau membohongi orang Yahudi, bilang Tuhannya 3 tapi ada satu. Lu bukan Yahudi kok. Lu Yahudi dari mana lu? Jangan tipu-tipu orang. Sekarang saya bilang Tuhan kamu yang 3 itu nggak akui lu. Ada nggak Tuhan kamu yang 3 itu di dalam Torah? Bentar, moderator nih bentar. Aduh, ini siapa ini? Yesus Kristus only ini siapa ini? Ya, jangan bikin gaduh. Saya Daniel Hani. Temen-temennya Yoyon dan Edwin paling nggak jauh-jauh dari situ. Begini. Enggak ini Bang Daniel nanti dulu Bang Daniel Wanas dia Wanas. Sorry kita tuh hanya apa ya? Jody, sebentar gue tadi maaf. Biarkan Pak Apiang dengan Yitzhak ya. Silakan kalau partisipan ingin bertanya kepada narasumber silakan resen. Iya, resen deh. Jody. Aduh, kamu resen pilih, kamu nggak bisa tertib, kamu kayak anak TK kamu pilih. Bisa. Ya silakan Bro Apiang. Kalau mau menyanggah kamu. Bukan menyanggah. Sekarang saya kasih tahu ke kamu Apiang. Aduh, ini ayat di dalam Torah ya. Kamu batalkan dulu ayat ini yang mengatakan Hashem huha Elohim enot melevato. Kalau kamu Tuhan saya satu, Tuhan kamu 3 ya, Triteos ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Si Ishak nih, Bapa, Putra, Roh Kudus, batalkan ini dengan satu ayat di dalam Torah yang berkontradiksi dengan ini. Kalau ada saya murtad ke Kristen, kalau enggak berarti kamu fanatik idiot. Ishak, moderator. Saya nggak mau pendapat kamu, saya cuma mau lihat ayat
ayat kamu tunjukkan, kalau enggak kamu nggak usah ngomong dengan saya. Ya, Belum simpel nih. aja. Kamu kasih lihat ayat saya yang bertentangan dengan ini, yang mendukung Triteos kamu di dalam Torah, ya, Trinitas kamu di dalam Torah. Kalau ada, saya murtad ke Kristen. Kalau enggak, berarti kamu fanatik idiot. Itu aja simpel dari saya permintaannya. Saya nggak mau pendapat kamu, saya nggak butuh, ya, betul. nggak butuh ocehan kamu. Saya butuh melihat ayat yang ada di kitab kamu yang bisa menentang ini. Gue juga nggak butuh ocehan lo, Ishak. Kan Ya gua sudah, bilang nggak usah tadi. ngomong dengan saya. Selesai. Berarti artinya Trinitas kamu tidak ada di dalam Torah. Selesai. Netizen sudah mendengar, Helmi, netizen sudah melihat. Kejadian Netizen- 1 ayat 26. Bentar, Lo bentar, itu bentar. coba lo jelasin. Bentar. Nah, Helmi. kamu mau bahas Ya, itu ya. saya bahas, saya Ya, ya. ladenin ya. Timer aja ya untuk Berapa bertanya. menit? Baru dong, kawan ini. Berapa menit? Saya jabanin kamu. Bentar. Coba lo jelasin itu. Bentar ya, Saya bentar ya. jabanin kamu ya. Di sini Bentar ya, dikatakan bentar ya. Yomer alahim na'as Bentar, Bah. Adam. Bentar. Dan alahim dia mengucapkan Sak, kami bentar sak, bentar Bentar, sak. Kita bentar, pakai ya. timer, kita pakai timer. Ya. Berapa menit? 1 menit untuk bertanya, untuk menjawab mungkin 3 menit. Oke. Menit kurang bang, 2 menit lah, 2 menit 2 sama menit. 5 menit mungkin. sama 5 menit. Ya, 2 menit sama 5 menit. Helmi silakan share screen. Biar tertib ini, kondusif. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Resen Lawan siapa ini, Pak? ya. Yitzhak Siapa sama ini Apiang. diskusinya? Sama Apiang. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ahmad Wakid. Assalamualaikum. Ini diskusinya siapa dengan siapa? Yitzhak sama Apiang. Apiang. Oke, yang lainnya kita simak ya. Iya, silakan boleh bertanya tapi resen ya. Nanti saya. Ada yang bilang kita dongeng, abis itu ngomong Trinitas. Aduh, kamu itu nggak tertib banget, Bill. Kamu itu. Sabar yang Kristen. Oke, silakan. Silakan untuk Apiang untuk bertanya kepada Yitzhak. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Nama gue kenapa ditambah-tambahin nih? Aduh, bukan saya. Udah lanjut. Nama gue kenapa ditambah-tambahin? Aduh, bukan saya. Ayo lanjut. Ya silakan. berarti lo tegur dong yang minta tambahin tuh. Ah, ini siapa? Loh, kan saya nggak tahu, Pak. Jangan dipermasalahkan, Pak. Seperti ini, Pak. Enggak jangan dong. Kalau yang lain kan ini. Nah, kan saya nggak bisa ngecek, Pak. Gimana Lo saya ngeceknya, tegur, Pak? iya lo tegur. Udahlah nama aja, namanya Oh, juga nggak berarti jelek kok, Api yang teman Rion. Udah. Berarti si Umi nih. Enak biasaan aja. Lu nuduh seenaknya aja. Udah. Ayo lanjut. Kondusif. Ya itu coba jelasin Ishak tadi ayat 1 kejadian 1 ayat 26. Oke, kamu bertanya saya jelaskan ya. Untuk jelas dilihat di layar, jadi tolong share screen-nya di setting. Kalau enggak saya bacot dengan tembok masalahnya. Yang tembok lo. Helmi ini dulu nanti share. Silakan. Oke ya. Pertama, di dalam Torah mengatakan seperti ini. Wa yamar alahim na'asa Adam, dan alahim dia mengucapkan kami akan membuat manusia. Manusianya udah ada belum? Belum. Manusianya baru mau direncanakan. Kenapa bicara seperti ini? Dalam ilmu kebahasaan, linguistik dan tradisi manusia dalam bahasa keseharian itu ada yang namanya majestic plural. Itu namanya single entity yang menggunakan kata ganti jamak untuk menunjukkan kekuasaan atau sovereignty. Jadi kosakata ini dengan kata na'ase itu perencanaan. Nah, manusianya belum ada. Kalau kita mau lihat manusianya jadi itu di ayat 27 ketika dikatakan wa yivra alaihim. Nah, kalau dikatakan wa yivra alaihim, itu wa yivra itu kosakata tunggal dari wa ditambah yivra. Wa itu konjugasi dan yivra itu artinya dia menciptakan. Sebetulnya artinya dia akan menciptakan, tetapi dalam archaic grammar kalau ditambah wa itu menjadi kebalikannya. Jadi Hashem telah menciptakan gitu. Jadi kalau di sini wa yivra alaihim atha Adam itu artinya dan alaihim dia menciptakan Adam. Dianya tunggal di sini. Bukan pakai kata jamak. Kalau jamak dia berbunyi wayivra'u. Itu berarti dan mereka menciptakan, sehingga corak trinitas bisa kelihatan dari kata kerja jamak. Tapi alahim sendiri tidak pernah bisa diartikan sebagai entitas jamak, karena kalau kita lihat di dalam Shemot 7 ayat 1 itu Moshe disebut sebagai Elohim, di mana dalam teks ini dikatakan
Wa yamar Hashem al-Moshe, dan Hashem dia mengucapkan kepada Moshe, Re'eh, lihatlah, nahtatika alaihim la Far'o. Lihatlah aku membuatmu menjadi Elohim di depan Far'o. Nah, kata Elohim di sini diterjemahkan Lord, penguasa, artinya manusia yang diberikan kekuatan dalam bentuk keajaiban atau otoritas kekuasaan oleh Hashem. Untuk apa? Menyampaikan pesan kepada Far'o, menyampaikan perintah Hashem kepada Far'o. Nah, kalau kita melihat di ayat yang sama di bukan di LI, di King James Version, kita akan bisa menemukan suatu kesesatan luar biasa yang di sini mengatakan bahwa Moshe dibuat menjadi seorang ilah atau Tuhan, begitu. Dan ini sangat-sangat membahayakan untuk orang-orang awam yang tidak memahami. Maka dari itu, kita akan mengecek King James Version, lalu kita akan masuk ke dalam kitab Exodus 7. Coba kita perhatikan bareng-bareng di sini bahasa Inggrisnya ya. And the Lord said to Moses, I have made thee a god to Pharaoh. A god. Moshe dibuat menjadi ilah atau Tuhan. A god atau dewa. Ini jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi dan Israel dimanapun di seluruh dunia. Karena Elohim artinya kekuatan dan otoritas, ya, secara definisi. Tetapi artinya bukan God, kecuali kalau konteksnya Elohenu, itu artinya sesembahan kami, ilah kami atau Tuhan kami. Itu secara kontekstual. Tapi kalau manusia disebut sebagai Elohim atau malaikat disebut sebagai Elohim, itu artinya dia bukan pencipta alam semesta. Jadi Elohim itu bukan pencipta alam semesta artinya. Dan bukan trinitas, karena Elohim bisa digunakan untuk manusia, yaitu Moshe. Saya tunjukkan lagi satu, Abraham disebut Nasi Elohim. Jadi ada kata Nasi Elohim untuk Abraham. Orang Kristen nggak tahu ini, kenapa? Di terjemahan nggak ada masalahnya. Nah, di sini ada sebenarnya Shamo'enu. Kita ke teks ininya ya, Ibraninya. Di sini dikatakan Shamo'enu, dengarlah kami, Adoni, Tuanku, ya. Nasi Elohim atta. Nasi Elohim itu artinya engkau adalah pangeran Elohim, gitu. Nah, Elohimnya ini tadi kekuatan dan otoritas. Kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya di sini, di King James Version, kita akan bisa menemukan kejanggalan. Nah, di sini kan ada tulisan Here as my Lord. Ini ditujukan kepada Abraham karena ayat sebelumnya ini kan, and the children of Heth answered Abraham saying unto him, gitu kan. Jadi Adoni di sini adalah Abraham, dan di sini dikatakan thou art a mighty prince among us. Jadi engkau adalah pangeran yang berkuasa di antara kami. Nasi Elohim itu artinya pangeran yang berkuasa. Nah, coba lihat bahasa Indonesianya. Ini menyimpang banget gitu. Ya. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung. Padahal ada kata Elohim di situ. Kenapa tidak diterjemahkan Allah oleh orang Kristen? Karena orang Kristen tidak mau mengalahkan atau mengilahkan Abraham, kecuali untuk Trinitas dan Yesus. Itu ya. Jadi kalau kamu membahas bahwa Trinitas ada dalam Torah, salah coy. Karena di dalam Torah Elohim bisa digunakan waktunya mana tuh? Untuk Abraham, untuk Moshe, untuk malaikat, dan untuk Hashem sendiri. Waktunya udah apa belum tuh? Kalau di total waktunya sudah habis. Oke. Waktunya sudah habis. Di total lebih daripada Jangan Trinitas. dipotong-potong ya. Oke, sudah habis. Lu jangan potong gue Sak ya. Oke. Silahkan ngoceh gitu ya. Oke, ya. Saya mau ke WC dulu. Ya, Oke, silakan Helmi. 5 ya, menit jadi untuk menanggapi. si Ishak mengartikan Kejadian 1 ayat 26. Bentar. Helmi. Ya. Mana Ya. share screen timer. Oke. Mana si Ishak kabur, Ishak? Ada, gua mau berak dulu. Oh, ya Kalau dengerin lo nggak ada dalilnya soalnya. Kalau berarti lo kabur dong, berarti kalau lo bilang berak berarti lo kabur. Lo ketakutan. Gua pengen Iya, dengerin berarti lo lo ngomong Trinitas ketakutan. di WC gitu loh. Iya, berarti Helmi, lo ketakutan. Ngomong Trinitas silahkan ngomong Berarti Trinitas. lo ketakutan. Ada dalilnya atau enggak? Ada dong, kan gue Udah bilang itu kejadian dalilnya ayat aja 126. bawa sini. Bawa Ayat sini dalilnya. Kejadian 1 ayat 26. Bentar. Ayo udah bawa sini ayatnya tentang Trinitas Bapa, suruh diem, Putra, dan Roh Kardus, bawa ke sini dah. Bentar. Mana tuh? Aduh, kok kayak gini ya? Bentar dong. Lu suruh diem dong si Ishak. Ishak itu mulutnya dijaga lah. Aduh, kamu lagi Billy. Bentar lah Billy.
Helmi. Bentar. Aduh, kelamaan. Ya udah Umi aja deh, sama Umi aja deh. Ya deh, sama Umi deh, waktunya jadi enak deh nih. Iya, ya udah kalau enggak saya. Aduh. Udah, oke Umi. Ya, tadi si Ishak ngomong Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah baiklah kita, itu merujuk tunggal katanya. Gue bacain lagi nih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dalam bahasa Ibraninya kan si Ishak nih jago nih, paham nih bahasa Ibrani. Asa yang memberikan, yang artinya plural atau jamak, lebih dari satu ya. Jadi si Ishak tunggal kan tadi bilang nggak ada tuh orang-orang Yahudi ya di Taurat itu mengartikan itu tunggal, nggak ada, cuma Ishak doang ini yang mengartikan itu tunggal. Yang gue temuin nggak ada orang Yahudi yang mengartikan kata kita ini tunggal, itu jamak. Jadi Ishak pembohong ya. Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, kalau kata kita ini diartikan sama Ishak tunggal, nah ini baru si Ishak doang yang mengartikan kata kita ini tunggal. Yahudi yang lain enggak ada. Itu jamak. Justru orang Yahudi mengakui bahwa Elohim itu Esa ya. Makanya di ulangan berapa tuh? Ulangan berapa sih? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau isi Ishak nggak ngerti arti kata Esa, ya sama juga bohong ya. Artinya Halo. itu mental tadi saya udah jelas belum itu Ishak? Iya, waktunya Oke, masih. lanjut lagi bentar. Lanjut lagi, waktunya di ini kok di stop dulu. Mental tadi. Nah, iya tadi kan bilang Oke, kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Nah, itu kan Ishak mengartikan itu tunggal, ya. Tetapi selama ini nggak ada tuh orang Yahudi mengartikan kata kita itu tunggal atau satu. Dalam bahasa Ibraninya asa itu aja artinya plural ya, jamak. Jadi yang mengartikan kata kita itu satu, itu cuma Ishak. Itu cuma Ishak ya. Jadi mengartikan kata itu satu, itu gua nggak tahu deh si Ishak dari mana. Nah, kejadian 3 itu ada 6 itu sama, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita loh. Kalau kita itu tunggal, itu satu, nggak mungkin ayat tersebut salah satu dari satu. Nah, jadi arti kata kita itu yang menurut satu, yang menurut si Ishak, nggak tahu dari mana ngerti ini, yang ngerti bahasa Ibrani, tetapi salah mengartikan. Ayat 2 Ulangan 6 ayat 4, orang Israel percaya kok Tuhan itu Esa. Nggak tahu si Ishak percaya apa enggak ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi si Ishak nggak tahu dia ngartiin Ibrani mana, gue nggak tahu deh. Nggak ada kok, coba kasih contoh deh orang Yahudi yang mengartikan kata kita ini satu, Ishak. Kecuali lo doang. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang Trinitas udah ada. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa-bahasa masing-masing. Yesaya 6 ayat 3, Bilangan 6, Wahyu 4,
Lebih banyak lah, makanya si Isa kan gue bilang mesti belajar dulu dia. Emang kan di Oke, cukup, waktu sudah 5 menit. Oke, stop Umi. Oke, silakan Ya. untuk Bro Yirsak ingin menanggapi, kasih waktu 5 menit mungkin. Baik, Ya. saya lanjutkan yang tadi Silakan. untuk share screen-nya, karena kalau akademis itu harus dibuktikan dari tulisan dan Oh, berarti linguistik. mau share screen ya? Oke, Bentar, Umi keluar dulu. Oke, saya tarik, udah saya tarik langsung. Oke, Iya. Seperti ini ya. silakan. Pertama, yang perlu kita pahami adalah apakah nase di sini tunggal ya. Di sini dikatakan apabila had it been written I shall make man, aku akan membuat orang, we would not learn that he was speaking with his tribunal. Kita tidak akan mempelajari atau mengetahui atau melihat bahwa dia sedang bicara dengan makhluk-makhluk ilahi yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat, but to himself, tetapi kepada dirinya sendiri. Jadi di sini Hashem berbicara berdasarkan sovereignty. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Ketika dikatakan di sini wayivra, ya, itu artinya dan dia telah menciptakan, di ayat 27 nanti dibahas. It does not say and they created. Tidak tertulis dan mereka telah menciptakan atau akan menciptakan. Jadi kalau bentuk jamak wayivra'u. Nah, sekarang kita lihat betulkah satu itu ehad itu kesatuan? Ternyata bukan. Ahadut itu adalah unity atau unification. Sedangkan kata ehad, kita bisa lihat di sini. Kata ehad dengan ahad artinya ya one gitu. Baik, ini untuk kardinal ya. Ehad maskulin, ahad feminim, dan juga maskulin rishon pertama, rishona itu feminimnya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, kita akan sangat mengetahui bahwa ada yang disebut majestic plural. Orang Kristen nggak tahu nih majestic plural ya. In the majestic plural, also called the royal plural, is the use of a plural word such as the pronoun we or us refer to a single person. Kenapa? Dikatakan as a type of gnosticism, the majestic plural emphasizes something of honors someone in a stylistic way. Basically, when a member of royalty referring himself says we instead of I, yeah, he is using the majestic plural. For example, the Queen Victoria, upon hearing a tasteless joke, is said to have replied, "We are not amused." Jadi kami tidak terkesan. Padahal dia sedang membicarakan dirinya sendiri, tetapi dia memakai kata kami di situ, seolah-olah mewakili seluruh kerajaan. Padahal yang berbicara dirinya sendiri. Nah, sama dengan Hashem yang menciptakan manusia. Ya, itu bukannya Trinitas tiga-tiganya menciptakan atau salah satunya yang disebut Anak dan Roh Kudus itu kayak yang tidak eksis. Nah, di sini dikatakan wa yivra alaihim asha Adam, dan alaihim dia menciptakan manusia bersalmo sesuai dengan desainnya, beselem Elohim sesuai dengan desain Elohim. Nah, Elohim ini artinya adalah malaikat di sini, seperti yang kita pelajari bahwa Yaakov pernah bertemu dengan Elohim, yaitu Angel of God. Bara Osto, dia telah menciptakannya zakar unekeva, male dan female, pria atau wanita, pria dan wanita. Bara Ostam, dia telah menciptakan mereka. Jadi fokusnya itu bukan di kata na'ase Adam, kami akan membuat manusia. Ini hanyalah majestic plural untuk menyampaikan sovereignty, orang tunggal dengan kata ganti jamak, tetapi entitasnya tunggal, yang berbicara itu tunggal gitu. Nah, sedangkan di sini kata kerjanya adalah betul-betul tunggal. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita akan mengecek itu di sini. Ketika kita mencari kata yivra, ya, kita akan menulis yivra di sini. Nanti kira-kira artinya jamak atau tunggal, karena kita bisa melihat bentuk jamaknya di dalam tabel ini. Orang Kristen tidak pernah belajar tabel bahasa, jadi mereka akan kebingungan untuk menjelaskan ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu bore itu adalah present tense participle atau keadaan saat sekarang, saat ini terjadi, itu namanya bore, artinya menciptakan. Jadi kalau ani bore, aku menciptakan. Nah, untuk kata yivra itu adalah bentuk daripada future tense, ya. Orang ketiga di sini. Yivra. Jadi kita tandai di sini yivra itu artinya he will create, dia akan menciptakan. He-nya tunggal. Bentuk orang ketiga. Kalau orang pertama ini ya,
aku, orang kedua kamu, orang ketiga itu dia, tunggal di sini. Nah, bagaimana bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya ivra'u. Mereka akan menciptakan. Apakah yang menciptakan manusia itu adalah mereka atau dia? Kalau dia berarti tunggal saja. Tidak ada yang membantunya dalam hal apapun dalam hal penciptaan itu. Makanya di sini dikatakan wa yivra Elohim, bukan wa yivra'u Elohim. Nah, tentunya Kristen tidak paham ini, dan kalau dikasih tahu ngotot bulat muter-muter sampai kodok bertelur emas begitu. Tapi ini tidak akan merubah fakta bahwa Hashem itu tunggal. Berdasarkan klaim yang ada di dalam Devarim 4 ya, ayat 35. Saya tidak akan memakai Shema Israel di sini karena terlalu umum. Tetapi di sini dikatakan Ein Od Milvado. Tidak ada yang lain selain Hashem gitu. Tiada yang lain selainnya. Dan di sini yang dimaksud hanya Hashem seorang saja, bukan seorang karena dia bukan manusia tentunya, tetapi hanya Hashem saja, beliau saja. Tidak ada entitas kedua, tidak ada entitas ketiga. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan dilanjutkan.